Nah, tolong ceritakan begitu sampai bandara, karena rencananya ingin ke Makassar langsung ke Jakarta pulang hari itu juga. Iya. Realitanya kan tidak bisa terbang, kenapa? Iya. Jadi setelah inilah liputan saya terakhir selama di Palu Di-play aja. dan apa? Terus Dan setelah liputan dari Jembatan Kuning, saya langsung bergegas menuju bandara. ini Senin tanggal 1 ya, Tanggal Oktober. 1, iya. Lalu pada saat itu begitu saya masuk pintu Bandara. gerbang bandara, itu juga sudah banyak yang ingin masuk. Kan karena saya bilang Karena memang tanggal 1 itu saya juga dapat informasi bahwa bandara di Palu dan juga bandara di Makassar itu luar biasa banyak sekali orang yang dari Palu ingin ke Makassar, yang dari Makassar juga ingin menengok saudaranya ke Palu itu banyak. Iya. Ya sehingga kalau nggak salah sempat sulit diatur itu ya. Iya, jadi karena saya bilang waktu begitu di depan pintu gerbang itu saya bilang saya wartawan dari Jakarta yang Ingin kembali. Membawa hasil liputan ya. Iya, pada saat itu saya masih dikasih masuk. Oke. Dari gerbang. Dari gerbang Masuk ke dalam bandara. Masuk ke dalam Kalau bandara. oke. Saya masuk. Dan disinilah mungkin kalau menurut saya pengalaman yang luar biasa dimulai kalau menurut saya yang belum pernah saya bertugas sama wartawan, baru inilah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan tidak pernah saya bayangkan. Pengalaman waktu jadi jurnalis ya. Jadi Oke. Kan ingin berangkat tapi tidak jadi karena tidak ada slot, tidak dapat slot untuk terbang ya. Berarti sempat bermalam di bandara. Iya. Apa pengalamannya? Makan gimana, minum gimana, terus pingin ke buang air gimana kondisinya? Jadi pada saat ketika saya masuk itu antrian udah sangat panjang sekali dari pintu gerbang menuju runway yang mau menuju pesawat. Taxi ya. Taxiway. Lalu ternyata pada saat hari itu, hari Senin, hari kedua saya berada di Palu, masih berlaku peraturan yang diprioritaskan adalah perempuan, manula, korban ya, yang luka, hamil, ibu anak gitu. Jadi ketika saya sudah antri panjang lebar, itu panas-panasan Bang Uni. Makanya kebakar nih ya? Makanya kebakar mukanya, panas-panasan, udah antri, udah hampir tinggal mau masuk itu, langsung bilang, yang laki-laki nggak boleh ikut, harus yang laki-laki perempuan gitu. Jadi memang laki-lakinya dilarang. Tapi tetap aja kami tetap ngantri lagi. Udah mau sampai depan pesawat, ditolak lagi. Karena dia tidak prioritas ya. Tidak prioritas. Pada malam harinya selepas maghrib lah ya. Itu masih ada gempa susulan nggak sih selama? Masih gempa bisa mungkin ada 10-15. Oke, berarti bandara sudah berapa kali di reject ya karena didahulukan yang prioritas. Terpaksa menginap. Pada saat itu malam itu nginap di bandara, di luar apa di dalam, dan banyak orang di bandara pada tidur juga gimana? Iya, di waktu menginap jangan bangunin pikir di bandaranya kan sudah hancur bangunin bandaranya. Iya, di dalam gedung ya? Saya bukan di dalam gedung, tapi di luar. Jadi nggak persis di landasannya, tapi ya parkirannya pesawat lah. Oh dia. Di parkir, jadi masih apron. Di apronnya. Iya, pokoknya saya beratapkan langit dan bintang. Itu semua gitu. Tidur di situ? Semua tidur di situ. Karena juga orang pada takut, meskipun hanya di emperan di teras-terasnya bandara itu, mereka takut. Karena masih ada gempa susulan ya? Masih ada gempa. Plus jadi, trauma ya mungkin masih trauma gitu. Dan Terus soal ingin buang air segala macam gimana tuh? Makan, minum? Gimana pengalamannya? Kan jadi karena mungkin jujur saya belum pengalamannya begini, jadi ketika saya masuk itu saya hanya makan pas sarapan.
Oh, pagi itu sarapan banyak. Sarapan pun hanya mie goreng, Oke. nggak ada nasi. Mie goreng instan ya. Mie goreng instan. Dan sengaja saya memang akan banyak, tapi karena saya tidak menyangka bakalan menginap di bandara, jadi sampai Isya ya kalau nggak salah ya, itu saya belum makan dan minum pun hanya. Jadi tidak makan siang dan makan malam belum? Oke. Belum, tidak makan siang dan minum pun ada sempat petugas TNI itu ngasih air aqua dalam bentuk yang masih di galon ya, bukan yang air mineral. Air mineral yang di galon. Dan karena pada saat itu juga karena saya nggak punya botol aqua untuk menampung, saking saya hausnya Bang Uni, saya sampai pakai tangan aja menadah air itu, saya minum gini, saking hausnya. Padahal ini tangan kotor, tapi saya nggak peduli, saking benar-benar hausnya. Nah memang pada akhirnya karena makan gimana? Ya pas akhirnya saya fix penerbangan pesawat penawaran terakhir saya tidak dapat, lalu saya laporan juga ke kantor bahwa saya nggak bisa terangkut. Saya dapat info tuh bahwa tidak bisa terangkut. Tidak bisa terangkut, lalu memang saya menghubungin salah satu kerabat, ya kenalan ya, untuk memberikan tolong kasih kami kirimkan saya makanan, karena emang di bandara itu nggak ada makanan, nggak ada minuman, gitu. Terus gimana? Nah pas kebetulan memang akhirnya sebelum kerabat saya datang itu akhirnya TNI ngasih makanan. Oh makanan, di drop makanan ya kepada masyarakat yang ada di bandara. Di bandara berupa ransum, makanan ransum TNI sama aqua. Minum, air minum ya. Dan itu saya benar-benar rasain ya, kayak air itu sangat berharga sekali di situ karena semua pada kehausan dan semua pada kelaparan hari Senin malam itu. Ya, jadi Nets, pengalaman Barat ini kenapa saya minta di sharing. Jadi memang agar ini pelajaran juga bagi kita. Ya, kita mungkin satu saat bisa jadi relawan. Ya, kita mendapatkan tugas mungkin ke tempat-tempat yang memang kondisinya seperti itu. Jadi memang harus siap. Ibaratnya ini tas ya. Tas ini berangkat itu memang sudah harus siap bekal makanan, ya, pakaian secukupnya, segala keperluan kita lah, ya karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya, jadi memang harus sudah siap. Jadi pada saat itu Baratnya juga nggak nyangka ya, waktu pergi tidak bawa makanan kering apa enggak sama sekali ya? Nggak menyangka nggak menyangka akan, karena mungkin saya pikir akan ada dapur umum gitu ya, yang gitu. Ternyata waduh benar-benar di luar dugaan saya. Oke, bisa cerita lagi, Barat akhirnya gimana sampai bisa terbang? Ke Balikpapan apa ke Makassar dari Palu akhirnya dapat pesawatnya? Dikasih pilihan waktu itu, Makassar atau Balikpapan. Oke, gimana ceritanya begitu pagi nih, bangun pagi? Bangun pagi, itu pun karena kita laki-laki yang dilarang terbang itu protes. Oke. Kebetulan saya masih mending satu malam, ada yang dari hari Sabtu pagi sampai Senin malam itu belum terbang-terbang. Berarti udah 3 malam ya? Iya banyak bangun, yang banyak yang 3 malam. Saya baru 1 malam. Jadi yang mereka protes pada TNI, tolong prioritaskan kami yang sudah laki-laki ini yang sudah menunggu mengantri dari hari Sabtu, Minggu. Kalau saya kan dari Senin. Jadi mereka akhirnya kami bisa berangkat karena mereka akhirnya menutup pintu gerbang dulu. Oh, jadi yang dari luar. Jadi bandara itu ditutup supaya dulu. Di dalam bandara mendapat giliran sesuai memang sudah menunggu ya. Menunggu udah. Jadi tidak ada tambahan orang. Kalau tambahan orang pasti sulit lagi diatur tuh ya. Iya. Oke, terus? Jadi karena akhirnya TNI juga mendengar keluhan kami di situ, jadi pada pagi hari kita udah diatur dengan catatan pintu gerbang ditutup dulu, biar nggak campur tuh kan. Jadi kalau campur kan nanti nggak jelas mana yang udah ngantri, mana yang udah menginap gitu. Jadi akhirnya pada saat, kalau yang sedengar saya yang pada hari saya berangkat itu 10 pesawat. Oke. Jadi dipilih siapa yang mau ke Makassar, siapa yang mau ke Balikpapan,
saya akhirnya memutuskan ke Balikpapan aja. Karena saya melihat Karena mungkin ke Balikpapan jarak lebih sedikit Jauh dibandingkan lebih ke Makassar. sedikit. Ya memang harus itu sudah kebal. Oke, setelah itu dapat jam berapa akhirnya Barata dapat kesempatan terbang? Justru- Tanggal 2 itu hari Selasa pagi. justru di luar dugaan saya dapat pesawat ke Balikpapan. Justru saya pesawat yang pertama ke Balikpapan. Jam berapa itu? Sekitar jam 8. Oh, jam 8, waktu Palu, waktu Indonesia Tengah. Oke, sampai Balikpapan akhirnya Balikpapan. mencari pesawat komersil untuk kembali ya. Oh enggak, justru Oh, malah- semalam lagi ya? Bukan, justru ketika saya sampai tiba di Balikpapan, Heeh. justru pihak TNI Angkatan Udara memberitahu kepada saya, ini pesawat mau lanjut ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Wah, alhamdulillah Jadi sekalian. mau numpang apa enggak ya kebetulan. Akhirnya terima kasih juga buat Bapak TNI Ya, AU yang di Balikpapan. Udah begitu tiba, benar-benar disitulah baru kami merasakan semua dikasih air minum yang cukup, ya. mie instan yang cukup, kue semuanya cukup. Jadi Nets, itulah sharing pengalaman dari Mas Barata sebagai jurnalis dari cumi.com yang ditugaskan ke lokasi musibah bencana alam gempa dan tsunami di Kota Palu selama 3 hari 2 malam ya? 3 hari 3 malam berarti ya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi Mas Barata ini dari hari keempat sampai hari ke-6 berada di sana menyaksikan langsung bagaimana kondisinya. Memang sampai hari keempat itu listrik masih padam, telekomunikasi susah ya. Jadi memang kondisinya kebutuhan makanan, minuman itu sangat prioritas. Tapi ini menjadi pengalaman yang bagus bagi Mas Barata. Mudah-mudahan kalau kita pantau sampai hari ini perkembangannya sudah ada distribusi listrik sudah menyala ya di beberapa titik. Kemudian juga pasokan BBM sudah ada sehingga alat-alat berat ya sudah bisa bekerja mencari saudara-saudara kita yang wafat yang masih ada di dalam reruntuhan, dan juga penerangan sudah ada ya sehingga memberi kenyamanan ya kepada masyarakat di sana. Bantuan juga sudah mengalir. Dan mudah-mudahan pengalaman ini bisa sharing kepada Nets ya bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di Kota Palu pasca gempa dan tsunami pada tanggal 26 September 2018 lalu. Terima kasih Mas Barata. Jadi mungkin bisa terakhir menyampaikan ini satu pengalaman peliputan yang memang istimewa sekali bagi Barata. Istimewa buat saya. Ya, mungkin buat teman-teman wartawan yang di sana yang mungkin mau meliput, tolong persiapkan matang-matang karena kondisi di sana benar-benar tidak bisa diduga ya. Jadi kita harus seperti yang Bang Oni tadi bilang, siapkan mental, makanan, Logistik, pakaian, logistik sehingga memang tidak menyusahkan pihak sana. Ya. Dan juga mungkin buat para warga khususnya Kota Palu, Donggala sama Sigi, Sabar. mungkin ya bersabar menghadapi musibah. Semoga bisa segera keluar dari musibah ini. Ya Nets, yaitu tadi penutup dari Mas Barata. Jadi memang bagi kita yang ingin bertugas ke sana, kalau bisa kita melengkapi kebutuhan kita sendiri untuk 4 hari sampai 5 hari ke depan, supaya kita tidak menyulitkan masyarakat, karena masyarakat di sana butuh sekali bantuan. Kita hadir ke sana untuk membantu, jadi tidak lebih menyulitkan mereka. Karena TNI, Basarnas, dan BPP juga sudah maksimal, para petinggi-petinggi pimpinan daerah di sana juga sudah maksimal membantu masyarakat. Kita hanya bisa berdoa, dan terima kasih juga nih Bang Barata, teman-teman selebriti di Jakarta dan kota-kota lain juga terus menghimpun bantuan buat Donggala, Palu, dan juga Sigi. Oke, Net, sampai di sini jumpa dengan Bang Oni di Bang Oni Special Show, khusus spesial liputan langsung Kota Palu pasca gempa dan tsunami tanggal 26 September 2018 bersama Mas Barata sebagai saksinya, karena Mas Barata langsung terjun ke sana. Sampai jumpa lagi dengan informasi atau tema lain bersama Bang Oni.